Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kita buka pengajian pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebagaimana biasa, mungkin sebelum awali pengajian ini kita dengarkan ayat-ayat Allah yang akan dibacakan oleh rekan kita Ustaz Pramono. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kita cermati bersama. Silakan Mas Pramono. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasqaruna minal ladzina amanu. Alladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Amma zib'atum man tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'ahu atmatta nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ba'nis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an ta'rahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat.
Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal cobaan belum datang kepadamu seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah tadi mengingatkan kita dan menjadikan bisa mengambil hikmahnya dari apa-apa yang telah dibacakan Mas Pramono. Terima kasih. Jazakallah. Pada sebelum kita mulai pengajian KSO pada pagi ini, marilah kita mendoakan mungkin orang tua kita yang masih ada, saudara-saudara kita, mungkin family, anak, cucu, barangkali yang sakit. Kita doakan bersama semoga segera mendapatkan kesembuhan dan kesabaran dalam menjalaninya. Kemudian orang tua kita mudah-mudahan diberikan ampunan yang sudah meninggal dan diberikan kesehatan bagi yang masih hidup dan bisa istiqomah dalam beribadah. Pagi ini temanya cukup berat dan sangat, saya rasa mungkin semuanya akan punya pengalaman masing-masing dalam perjalanan hidupnya, karena memahami rencana Allah itu sangat mungkin perjalanan masing-masing punya pengalaman yang berbeda, dan saya rasa rahasianya banyak sekali. Mungkin untuk lebih jelasnya maka marilah kita dengarkan bersama yang akan diuraikan oleh Ustazah Mbak Amalia. Silakan Mbak Amalia. Terima kasih Mas Amon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat. Insya Allah semua yang hadir di sini dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih Mas Amor tadi sudah membacakan tilawahnya, dan Mas Endri, terima kasih sudah dikasih kesempatan lagi untuk sharing. Monggo. Ya.
Terima kasih teman-teman semua. Hari ini topiknya dalam ya sebenarnya ya, dalam sekali, dan seperti yang tadi disampaikan, mungkin masing-masing dari kita telah mengalaminya tadi. Nah, apa yang kita bisa ulas ya atau kita bahas, saya mau mencoba. Cuman tadi kalau disebut ustadzah ya, jadi saya mungkin agak beban tuh kalau dibilang ustadzah ya. Padahal ustadzah itu cuma bahasa Arabnya guru ya, guru wanita ya. Cuman kalau namanya ustadzah tuh Mas Amar, aku langsung wah kayaknya belum ini nih, belum pantas. Cuma kalau sharing kalau sharing kan aku udah tiap hari, namanya juga dosen. Cuma sharing hari ini memang sedikit banyak saya mau mengaitkan juga dengan apa ya, mungkin expertise atau topik yang sering saya bawakan, yaitu di bidang branding. Jadi di dalam branding pun itu ada di dalam setiap tahunnya gitu ya. Setiap tahunnya, tiap bulan-bulan ini nih, bulan-bulan September sampai November itu di perusahaan itu semua lagi busy banget. Kenapa? Karena membuat marketing plan atau business plan, kalau lebih luasnya itu business plan. Nah, jadi saya mau mencoba nanti mengkaitkan juga dengan bagaimana sih seorang profesional gitu kan di perusahaan itu secara profesional membuat rencana, ya kan? Karena ini kan yang kita bahas ini rencana, berarti rencana kehidupan gitu ya. Tapi kalau di perusahaan kan rencana perusahaan ke depannya mau ngapain. Mungkin dari situ angle yang akan saya bahas hari ini. Nah, saya mungkin nggak banyak slide hari ini, beberapa saja. Tapi kalau saya perlukan, saya akan lihat slide-nya. Ini saya udah dikasih jadi host ya, Mas ya. Jadi bisa share ya. Sampun. Monggo. Oke. Terima kasih. Mungkin ini slide pembuka ya. Quote ini memang diambil dari tadi yang telah dibacakan tilawahnya, ya kan? Surat Al-Baqarah 216. Saya bacakan lagi ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tahfaru syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Nah, jadi di sini boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah lebih tahu yang terbaik bagimu. Ini kalau kita bagi ini, sebenarnya kan yang sering kita lihat adalah banyak dari kita ya, termasuk saya sendiri, merasa telah berusaha, telah berdoa. Dan kalau kita sudah berdoa kan kita manusia ini pada dasarnya pamrih ya. Pamrih itu. Kalau udah berdoa harusnya dapat ya. Apalagi berdoanya dengan sungguh-sungguh, mungkin dengan dibantu puasa dan sebagainya, usahanya udah full gitu. Tetapi hasil akhirnya kenapa kok tidak sama dengan apa yang kita harapkan? Di situ sebenarnya kita terjebak kepada pemikiran bahwa rencana kita itu yang terbaik bagi kita. Gitu. Tetapi di sini Allah mengingatkan bahwa yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh jadi kamu membenci pilihan yang lain, namun Allah tahu bahwa itu sebetulnya pilihan yang terbaik bagimu. Nah, pada saat kita memahami ayat ini, memang kalau orang bilang ngomongnya gampang gitu kan ya. Jadi ngomongnya sih gampang gitu. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Karena biasanya pada saat kita menginginkan sesuatu, apalagi fokus gitu kan.
Nih, apalagi juga seorang ibu gitu ya. Ini alhamdulillah kalau doa ibu itu katanya mustajab, katanya lebih didengar dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu semua yang membuat kita mempunyai prasangka atau keinginan yang terlalu tinggi. Sehingga kalau kita tidak dikabulkan, seolah-olah Allah nggak baik sama kita sekarang. Kenapa saya nggak dikabulkan? Kan saya udah berdoa sampai segitunya gitu. Nah, jadi di sini mungkin mindset kita yang kita perlu rubah. Gitu. Ini saya lagi berbicara dengan diri saya sendiri juga, ya, teman-teman ya. Karena saya pun mengalami seperti juga teman-teman banyak dalam perjalanan hidup yang sudah sangat panjang ya. Nih lumayan nih kita seusia semua ya. Jadi lumayan kan kalau kita bilang 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, kalau kita ambil historis gitu ya dari sisi usia kita 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Ternyata di blok-blok time itu kalau dibikin semacam track record atau kita lihat perjalanan, kita mungkin akan bisa menjelaskan dengan data gitu ya, dengan data di titik-titik mana sebenarnya Allah telah banyak mengabulkan doa kita juga sebetulnya. Tetapi kita cuma fokus kepada doa-doa yang kita anggap tidak terkabul gitu. Nah, kalau di perusahaan semua data historis itu tercatat dengan rapi dan kemudian ada analisanya, bahkan hire data analis, sekarang namanya data scientist gitu kan, yang lebih canggih lagi. Jadi menganalisanya itu dengan berbagai variabel. Nah, sehingga data yang dikumpulkan dengan banyak variabel itu kemudian kita bisa membuat model. Artinya kalau model itu kita bisa memprediksi masa depan. Itu kan ilmu manusia gitu ya. Hal apa saja yang akan mempengaruhi gitu kan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Nah, dengan model tersebut kemudian di perusahaan itu melihat bahwa saya bisa merencanakan dan menjadikan, mewujudkan, itu yang lebih penting ya, mewujudkan masa depan lebih cepat sesuai dengan harapan. Modeling itu kalau dibuat oleh ahlinya kadang memang mendekati seperti rencananya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu hire data scientist itu lumayan mahal. Mengapa? Karena mereka mempunyai keahlian untuk bisa mengurangi resiko. Mengurangi resiko bahwa perusahaan ini akan berjalan tidak sesuai dengan rencana, dan kalau tidak sesuai dengan rencana, sudah terjadi pemborosan waktu, pemborosan energi, dan juga kekecewaan. Dan biasanya kalau di perusahaan itu kalau sifatnya yang lebih bukan uang, yaitu motivasi gitu, misalnya motivasi para pekerjanya rendah, dia akan kehilangan sangat banyak. Nah, karena itu orang-orang yang ahli di bidang modeling itu makin lama makin diperlukan. Apa kaitannya dengan yang sedang kita bahas hari ini ya teman-teman ya? Sebenarnya Allah dalam surat ini mau mengatakan, secanggih apapun model yang telah kamu buat, selalu akan ada variabel X. Karena dalam model itu ternyata masih ada, dalam konteks ini variabelnya kurang ini. Dalam konteks ini variabelnya kurang ini. Jadi di dalam pelajaran kalau di ini di kelas itu ya, di kelas modeling gitu di S3 dikatakan tidak ada model yang sempurna. Iyalah, nggak ada yang sempurna lah. Modeling yang sempurna siapa? Kita kan bukan seseorang yang bisa memprediksi masa depan sama baiknya seperti Allah. Karena Allah itu yang akan menciptakan variabel-variabel X tadi, di mana ada kalanya para saintis nggak pernah tahu variabel itu. Sedangkan mereka sudah mempunyai data historis yang luar biasa
yang seharusnya kecanggihan, gitu ya, kecanggihan dari para robot, karena kan dibantu sama robot kan untuk prediksi segala macam. Artificial intelligence, AI yang hebat. Tapi semua itu selalu dikatakan tidak ada model prediksi yang sempurna. Demikian pula dengan hidup kita ternyata. Kita sudah membentuk mindset kita, sebenarnya sudah membentuk dari data historis kita sendiri dengan model-model yang kita anggap kalau begini hasilnya begini, kalau begini hasilnya begini. Saya ingin seorang anak ini nanti setelah dia lulus SMA dia akan ambil ini dan kemudian dia setelah bekerja kalau bisa dia satu kota sama kita. Nah ini mungkin ya dari ibu-ibu mungkin gitu. Jadi kita banyak sekali mempunyai rencana membuat modeling yang mana pada saat ternyata setelah terjadi itu bukan model lagi, tetapi sudah menjadi actual atau kenyataan. Kemudian kenapa tidak sama dengan modelnya? Di situ sebetulnya kekecewaan itu mulai muncul karena kita sudah mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap penerapan model. Jadi setiap dari diri kita ini mungkin tanpa sadar telah membentuk sebuah model-model kehidupan gitu. Jadi pada saat anak saya sekolahkan di mungkin kita bilang mau international school, nantinya akan seperti ini. Nanti kalau misalnya kita berikan pendidikan agama yang cukup, karena kita masukkan dia di pesantren dan sebagainya. Kemudian dia akan jadi anak yang baik dan sebagainya. Nah, ini adalah model-model yang membuat kita kemudian merasa everything will be okay dan according to plan. Kembali lagi kepada saat ternyata actual yang terjadi itu kemudian tidak terlaksana, ada yang merasa menerima dengan baik, maksudnya dia menerima dengan baik, tetapi ada yang kemudian merasakan bahwa this is not fair, gitu ya, nggak adil dong, kan saya udah mengunci semua variabel sudah saya lakukan, kenapa hasilnya tidak seperti modelnya? Kan ada kalanya, ini kalau sidang tesis ada kalanya ditolak, tesisnya harus diulang. Kenapa? Ini modelnya yang nggak benar, bukan datanya. Datanya benar. Jadi pada saat ternyata berantakan gitu ya, maksudnya, kok ini data bukan datanya, tapi olahan hasil yang dijelaskan kok berantakan sekali. Kita akan melihat beberapa hal. Salah satu mungkin modelnya yang nggak benar, atau datanya yang nggak benar, atau ada hal-hal lain. Nah, kadang di dalam kehidupan kita percaya bahwa dalam mindset kita, model itu sudah model yang paling benar. Nah, jadi kalau modelnya paling benar, sulit untuk bisa mengerti mengapa terjadi sesuatu yang beyond, gitu. Beyond kita nggak pernah berpikir seperti itu, kenapa jadinya seperti ini ya? Apa yang salah? Nah, kalau selalu kita bilang apa yang salah, di situ sebenarnya dari awal karena kita terlalu mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap model tersebut. Sudah itu kan ada rumusnya yang namanya satisfaction, itu katanya ekspektasi sama dengan kenyataan. Jadi kalau kita di barang gitu ya, produk, building ekspektasi terlalu tinggi nih kepada konsumen. Gitu ya, ekspektasi tinggi. Ternyata yang terjadi P atau performance. Performance-nya rendah. Nggak happy. Tapi kita biasanya mengusahakan supaya E sama dengan P. Ekspektasi sama dengan performance, karena itu kita happy. Yang lebih banyak terjadi memang
ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga pada saat performance atau apa yang terjadi itu di luar ekspektasi, kemudian kita akan sangat kecewa. Dan sangat kecewa itu yang kemudian membuat kita berpikir, mengapa Allah tidak mendengarkan doa saya? Apa yang salah? Semua sudah saya kasih tik, sudah saya jalankan. Ini ya, saya ambil dari internet nih. Jadi tetap percaya Allah ketika semua hal tidak berjalan seperti yang Anda inginkan. Yakinlah. Memang keyakinan itu kan yang mendasari kita beragama. Yakin kepada Allah. Allah telah memiliki rencana yang lebih baik untuk Anda. Historis kita itu tidak lengkap ternyata dalam menyusun model, karena historis kita ini, kita bukan robot ya, kita bukan mesin, kita yang ingat-ingatnya aja, yang enak-enak, yang bagus-bagus aja yang kita jadikan dasar. Yang sisanya kita buang dari model itu. Nah, sehingga kita kemudian jadinya mempunyai model yang terlalu pro kepada kita. Tetapi belum tentu kita melihat faktor-faktor apa saja yang mungkin, kadang kan dikatakan, coba, ini suami saya suka bilang, coba mungkin kamu sholatnya belum benar, ya kan, mungkin nggak tepat waktu, adzan belum langsung sholat, dan sebagainya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang sebetulnya merupakan faktor pendukung atau faktor penghambat kan dalam terjadinya sesuatu, namun kita hanya membuat model yang enaknya aja, gitu. Yang menurut kita itu kita sudah lakukan. Kadangkala dengan tidak diberikannya kita terhadap apa yang kita minta, sebetulnya Allah sedang memberitahu dengan caranya Allah sendiri bahwa lengkapi dulu. Yang belum lengkap ini, itulah yang membuat kemudian sesuatu yang sebetulnya terjadi sesuai dengan rencana, kemudian tidak menjadi rencana. Dalam kondisi seperti itu kita diminta legowo kan, kita diminta legowo. Ya, legowo itu adalah menyadari bahwa dari diri kita sendiri mungkin belum mengerjakan banyak hal dari perintah Allah yang belum kita berikan. Jadi kalau ini disebut transaksional gitu ya, kamu kok mintanya banyak banget sih? Kamu sendiri aja belum ini, belum itu. Nah, dalam proses transaksi ini nggak seimbang. Ya, sehingga pada saat permintaan itu tidak dikabulkan, kita hitungan kita ini transaksi sekali. Nah, hikmah dari ayat ini juga ya, dikatakan bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba daripada melakukan perintah Allah. Walaupun di awalnya terasa berat, karena seluruh akibatnya adalah kebaikan dan menyenangkan, serta kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi ayat ini menghendaki kita ya sebagai hamba untuk menyerahkan urusan kepada Zat yang mengetahui segala perkara akibat-akibatnya, serta ridho. Nah ini kata ridho gitu ya, yang penting. Dengan apa yang telah Allah pilihkan dan takdirkan, karena hanya Dia yang tahu bahwa seorang hamba tidak boleh memiliki suatu pandangan yang mendahului keputusan Allah atau memilih sesuatu yang Allah tidak pilih, serta memohon kepadanya sesuatu yang Ia tidak mengetahuinya. Sehingga pada saat kita meminta sesuatu, sebenarnya kita diharapkan untuk juga memberikan kalimat Allah, pilihkan yang terbaik buatku. Karena Allah yang lebih tahu. Seringkali dalam berdoa
kita lupa menyebutkan itu, namun hanya menyebutkan keinginan kita saja sebagai fokus dan mendominasi dalam conversation dengan Allah. Conversation dengan Allah itu akunya yang lebih besar. Namun pada saat di dalam kita menyampaikan doa itu diakhiri dengan walaupun saya ingin ini Allah, pada saat engkau memilihkan keputusan yang lain, saya percaya Allah yang lebih tahu. Pilihkan yang terbaik. Ini juga mungkin dalam proses, bulan anak-anak saya belum menikah, tetapi doa untuk anak-anak saya adalah pilihkan yang terbaik untuk anak-anak saya ya Allah. Gitu. Karena kalau doanya transaksional, itu doanya adalah ya Allah berikanlah jodoh yang A, B, C, D, E. Ini semuanya permintaan semua. Ini yang begini, yang begini, yang begini. Nah, ini kan masalah modeling. Modeling kita adalah kalau variabelnya. Itu kalau di Jawa sebenarnya ada tuh modelingnya itu. Ini kan kita pada orang Jawa semua nih. Bobot, bebet, apalagi tuh? Bibit ya, kalau nggak salah ya. Nah, bobot, bebet, bibit. Itu kan model. Model. Dengan model ini, insya Allah happy selama-lamanya. Karena ini model pilihan yang tepat. Nah, tetapi kan ternyata dari yang 3B tersebut masih ada beyond variabel-variabel tersebut yang mana dari beberapa gitu ya, dari beberapa kasus misalnya kalau kita lagi membicarakan mengenai pernikahan, kita kemudian flashback. Kenapa ya gitu? Kenapa ya? Padahal kan waktu memilih gitu kan. Ini udah bobot, bebet, bibit, udah semuanya oke semua. Mengapa kemudian hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan? Ternyata karena hidup itu memang bukan matematika. Hidup itu bukan statistik. Dan hidup itu tidak cukup dengan modeling biasa. Ternyata. Kembali lagi kepada Amalia mah ngomongnya enak banget ya. Kenapa? Karena ngejalanin untuk bisa menjadi ridho, ikhlas, legowo, apapun namanya itu, sebetulnya nggak gampang. Bahkan bukan hanya nggak gampang, sulit banget. Nah, kalau dari kajian hari ini sebetulnya yang ingin saya capai dan juga barangkali teman-teman bisa mengintisarikan apa ya kira-kira yang bisa kita perbaiki gitu ya dalam istilahnya modeling berikutnya gitu, karena hidup kita selalu akan banyak sekali prediksi-prediksi berikutnya. Kita memasukkan variabel X tadi selalu dan juga tidak high ekspektasi. Pada saat ekspektasi kita turunkan, kemudian modelingnya itu kita sebut ini model tentatif menurut saya, bukan menurut Allah. Disitulah pada saat nantinya yang terjadi tidak seperti rencana kita. Di sanalah space atau tempat ikhlas, ridho, legowo, apapun itu namanya, akan menjadi lebih cepat kita peroleh. Karena saat ini, saat kita tidak ikhlas, itu karena seperti rumus tadi ya, formula satisfaction itu. E lebih tinggi daripada P, performance. Performance itu tidak semuanya controllable. Dalam kehidupan kita, setengahnya atau sebagian kita bisa mengontrol, sebagian uncontrollable merupakan hak dari Allah untuk membuat rencana untuk kita. Tapi ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam kehidupan bisnis gitu ya, dalam bisnis.
tidak ada model apapun yang bisa merencanakan masa depan karena selalu ada uncontrollable factors. Kita bisa menyiapkan dana promosi, kita bisa menyiapkan orang-orang terbaik di perusahaan, kita bisa membuat produk yang excellent, karena ini semua akan bisa membuat prosper atau keuntungan yang luar biasa buat perusahaan. Namun pada saat kita membuat rencana dieksekusi, dijalankan, kemudian ternyata apa yang terjadi masih ada sesuatu, yaitu bagaimana kompetitor akan namanya retaliate. Retaliate itu adalah melawan. Melawannya itu karena itu rumah tetangga. Kita tidak tahu rencana mereka apa. Dan pada saat tidak tahu rencana kita apa, di sini sebenarnya ada istilah contingency plan. Nah, contingency plan itu sering dengar ya, ada plan A, plan B, plan C. Nah, di dalam dunia profesional itu kita nggak boleh bikin rencana cuma satu. Kita selalu dibilang plan A, plan B, plan C. Atau kalau di dalam marketing plan kita juga ada target, tapi targetnya nggak boleh targetnya cuma satu angka, nggak bisa. Kita ada yang namanya best scenario dan worst scenario. Jadi best scenario itu consider what will happen if everything goes the organization's way. Jadi kalau things itu semuanya sesuai rencana, sesuai yang direncanakan, ini loh angka yang akan tercapai, tapi di dalam marketing plan itu kita siapkan juga worst case scenario. Dan worst case scenario ini considers the negative impact of factors that depreciate return such as an economic recession, higher interest rate, global disruption, forces. Sebetulnya yang belum ditulis di sini adalah faktor-faktor retaliation dari kompetitor tadi. Ini adalah yang tidak bisa kita kontrol sebenarnya. Jadi kalau di dalam marketing itu ada yang namanya faktor mikro, jadi micro environment sama macro environment. Kalau micro environment itu controllable, macro environment uncontrollable. Government mau kayak gimana kebijakannya kita nggak bisa. Perusahaan sehebat apapun kita harus tunduk kepada peraturan baru. Harga BBM naik misalnya kayak sekarang. Itu kan sebenarnya perubahan dari situasi yang uncontrollable sehingga kita kembali lagi melihat, coba kita lihat plan B-nya apa waktu kita bikin rencana. Kalau ada, lebih banyaknya nggak ada. Di perusahaan nggak ada plan B, plan C, nggak ada cuma satu plan. Dan semuanya best scenario. Nah, yuk kita belajar bahwa mungkin saatnya untuk merapikan di pinggir, yaitu di bab ekspektasi. Pada saat membuat rencana, mungkin kita perlu membuat best case and worst case scenario. Karena pada saat kita lebih siap, nah ini sebenarnya perusahaan juga sama. Kalau dia sudah siap dengan worst case scenario, saat terjadi sesuatu yang uncontrollable tadi, dia tinggal melihat hitungannya kembali, tetapi semua sudah di-prepare. Kalau yang terjadi sekarang adalah panik strategi namanya. Jadi itu strategi panik itu hasilnya pasti nggak banyak. Kenapa? Karena tidak dipikir dalam kondisi yang biasa. Kondisi panik, apa yang terjadi? Wah, langsung reaktif. Dan reaktif itu hasilnya justru memperburuk keadaan. Bagaimana dengan rencana kita sendiri pada saat kita tidak siap diberikan oleh Allah rencana yang lain, kita melawan. Kita kecewa sekali. Pada saat kecewa itu muncul yang tadi panik. Di dalam
keseharian itu di dalam ilmu psikologi ada yang disebut overthinking, akhirnya panik, dan itu panic attack. Itu semua sebenarnya terjadi, kita lihat, karena tidak menyiapkan worst case scenario. Jadi worst case scenario itu saat dipersiapkan sejak awal. Overthinking atau marah atau tidak ikhlas, tidak ridho, itu akan bisa diminimalkan. Kalau sama sekali tidak, nggak mungkin. Siapa yang tidak kecewa pada saat rencana kita tidak terjadi? Pasti kita kecewa, pasti. Tetapi kecewanya berapa lama? Dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi, menerima rencana Allah tadi? Rencanamu tidak seindah rencana Allah. Rencana Allah padamu lebih baik dari rencanamu loh. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Maka perlihatkanlah kepadanya kesabaran yang indah. Tidak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakanmu. Jadi kesabaran bahwa kita belum bisa mencapai best scenario tadi. Tetapi ada interim. Kita bisa mencapai sesuatu. Tetap kita mencapai. Tetapi mencapainya itu bukan mencapai yang di tingkat yang paling tinggi. Tetapi disebut pencapaian interim. Pencapaian interim insya Allah sebenarnya adalah tetap masuk ke dalam roadmap atau berjalan sesuai rencana, tetapi seperti kalimat ini ya yang ada di sini, menguji kesabaranmu dan diminta jangan lewat jalan tol, lewat jalan biasa. Itu kan lebih lama ya Allah. Saya kan kepengen cepet nyampe. Saya udah siapin uang buat lewat jalan tol, semuanya udah harusnya oke semua ini. Enggak, lewat jalan biasa aja. Kalau mau ada contoh sedikit, mungkin saya pernah komplain, gitu, mengeluh gitu sama Allah. Kenapa saya lulus doktornya lebih lama daripada teman-teman yang satu batch gitu waktu itu. Teman-teman saya kok duluan lulus, saya kok lama. Itu pernah saya keluhkan gitu pada Allah. Tapi mungkin, nah ini mungkin yang disebutkan karena Allah kita tidak tahu. Di saat-saat tahun terakhir, sampai saya di-extend ya, beasiswanya alhamdulillah bisa di-extend. Nah kalau tepat waktu mungkin kita lebih cepat pulang dari Australia. Waktu itu di Sydney kita tinggal dan anak saya sebenarnya udah kelas 6. Jadi kelas 6 itu kalau kita pulang cepat, dia akan kelas 6 lagi di Indonesia. Dan kalau dia kelas 6 lagi di Indonesia, dia harus ujian SD. Itu pasti berat banget karena pelajarannya totally different, belum lagi language-nya segala macam kan. Namun saya diberikan kesulitan dalam riset saya. Jadi riset doktor saya itu mengalami kesulitan dan kemudian kesulitan itu ternyata, nah ini kan kita flashback, ternyata kesulitan saya dalam tidak menyelesaikan tepat waktu itu membawa barokah. Anak saya bisa selesai SD 6 tahunnya, bukan 6 tahunnya, misalnya kelas 6-nya selesai, kemudian lulus. Ini kan persoalannya kalau Indonesia sama Australia ini kan cut-nya lain nih. Jadi kita di Juli masuk, kalau di Australia kan Januari masuk sekolah. Nah itu kan karena cut-nya itu berbeda. Jadi kalau pulang lulus kemudian sampai sini harus kelas 6 lagi, itu ternyata hikmah gitu ya. Hikmah dari kesulitan di ibunya gitu ya. Saya yang mengalami kesulitannya. Namun anak saya merasakan
benefit atau hikmahnya itu dirasakan sekali, karena begitu sampai sini dia udah bisa langsung kelas 1 SMP. Jadi dia lolos dari ujian SD di Indonesia, itu satu. Kedua, buat sayanya apa doa Allah? Masa buat anak saya aja? Saya dong, saya. Dalam berdoa ini kebanyakan kan dominan sayanya apa? Sayanya gitu kan. Me gitu. Nah, ini mungkin yang kita perlu revisi. Ini saya berbicara dengan saya juga ya. Jadi saya pun belum. Saya masih dalam berdoa itu selalu rencana saya ya Allah. Saya gitu. Me saya besar. Tetapi kalau dimasukkan ya Allah dan ditambah dengan rencanamu, saya tidak tahu rencanamu ya Allah. Ternyata di tahun terakhir di mana saya extend PhD saya itu menjadi lebih lama. Teman-teman saya udah wisuda, saya hadir wisudanya tuh rasa kayak, saya merasa khawatir gitu ya. Tetapi Allah kan udah bilang seperti di sini, menguji kesabaranmu. Di tahun terakhir di mana saya extend itu, saya hadir dalam sebuah workshop. Workshopnya itu workshop etnografi. Kebetulan pemberi workshop itu guest speaker di kelas saya dulu, dan saya waktu di dalam kelas waktu beliau menjadi guest speaker itu saya merasa senang sekali dengan materi tersebut. Jadi pada waktu beliau ada workshop, kebetulan di universitinya berbeda, saya hadir dan ikut workshopnya 1 minggu. Ternyata itu persiapan Allah buat saya, karena saya setelah pulang 1 tahun kemudian saya introduce etnografi dalam pemasaran di Indonesia sebagai sesuatu yang bisa saya bawa. Oleh-oleh PhD-mu apa? Oleh-oleh doktormu apa? Jauh-jauh ke sana. Oleh-olehnya itu disiapkan sama Allah di saat terakhir saat saya extend. Dan kalau saya ingat lagi persoalan itu, saya itu merasa terlalu berburuk sangka ya, bahwa sesuatu kesulitan itu hanya kesulitannya saja. Tetapi ternyata Allah telah menyiapkan rencana yang begitu indah, rencana yang begitu baik. Cuma kita ini sebagai manusia yang kadang-kala rencananya cuma A. Nggak ada plan A, plan B, plan C. Nggak disiapkan. Target juga targetnya best scenario. Top. Nggak ada tuh best scenario and worst scenario. Karena itu, teman-teman ya, ini juga dalam diri saya juga. Coba kita flashback yuk. Kita ingat-ingat kembali. Karena kalau kita mengumpulkan data historis, data historis itu akan membuat kita kemudian bersyukur lebih banyak. Karena kadang memori yang happy-happy, yang bagus-bagusnya aja yang kita store, kemudian halangan-halangan, karena Allah menghalangi itu, kita nggak pelajari ulang. Jadi kita jalan aja seperti biasa, kita belum membuat catatan-catatan. Catatan-catatan itu akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk menjadi ikhlas. Karena sebetulnya tantangannya dalam memahami rencana Allah adalah seberapa kita memberikan space kepada diri kita sendiri untuk legowo tadi, untuk ikhlas. Sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetap rencana Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Kira-kira saya cukupkan kajian untuk hari ini, Mas Andri? Iya, siap. Tanya jawab. Monggo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Ini
pencerahan dan mungkin refreshing bagi kita semua. Bagaimana pengalaman hidup kita karena mungkin kita seumuran ya Amalia ya. Jadi pasti banyak sekali catatan-catatan di diri masing-masing dan ini memang barangkali selalu menjadi istilahnya sesuatu yang mungkin kita semuanya tidak pernah bisa mengerti barangkali ya, tidak memahami secara cerah gitu. Mungkin pastilah semua punya catatan dan tadi itu diuraikan bahwa kita semua pasti punya rencana masing-masing untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan untuk masyarakat di sekitar kita pastinya. Bagaimana setelah pensiun, bagaimana kita tadinya mulai sekolah, bagaimana kita berprestasi sekolah sampai mendapatkan pekerjaan atau jadi wirausahawan yang hebat, dan pada kenyataannya seperti apa, dan seterusnya perjalanan hidup yang sudah kita jalani sampai dengan bagaimana kita akan pensiun, mengisi pensiun ini untuk tetap beribadah dan berkarya di masyarakat dan sebagainya. Saya yakin pasti semua teman-teman kita punya rencana itu. Dan ya kita ingat kata kuncinya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, masalahnya azamtanya, usahanya atau rencananya tadi yang sudah dibuat sedetail dan seprofesional apa yang sudah kita buat, dan kemudian azamta tawakalnya itu seyakin apa kita bertawakal kepada Allah supaya kita menerima apapun kejadian setelah dan kita jalankan itu kita tetap bersyukur dan dalam hati yang ridho, yang semeleh kata bahasa Jawanya itu ya. Dan kita bisa menerima yang ternyata barangkali kita, ya kalau saya sendiri juga banyak alhamdulillah sudah mengalami bahwa banyak hal-hal tadi itu yang ternyata lebih baik yang kita yang kita nggak duga. Jadi itu mungkin semua teman kita juga mengalami, dan ini mungkin menjadi menarik dan mari untuk diskusi. Silahkan dari teman-teman pengalaman masing-masing yang mungkin akan kita bahas, kita sampaikan untuk kita sharingkan di sini dengan Mbak Amalia. Monggo silahkan dari teman-teman. Pak Rod, Mas Hendri. Ya, kalau belum ada saya mancing dulu supaya teman-teman mengeluarkan ilmunya masing-masing untuk sharing. Ya, Mbak Amalia matur nuwun tausiahnya. Kembali pada pagi ini kita menerima kajian begitu dahsyatnya ya, kombinasi antara iman dan sains ya. Tadi itu saya jelaskan Mbak Amalia tentang berbagai model dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu achievement atau performance yang sempurna gitu ya. Pertanyaan saya, apakah banyak ya perusahaan yang mempertimbangkan faktor-faktor non teknis yang berkaitan dengan syar'i ya, sehingga semua komponen yang terlibat dalam perusahaan tersebut katakanlah mempunyai sikap legowo yang sama gitu ya. Adakah model-model seperti itu mencoba untuk diterapkan dalam skala perusahaan, sehingga kalau boleh saya simpulkan ya, E itu sama dengan P dan R ya, R-nya itu ridho gitu, kira-kira seperti itu Mbak Amalia. Betul, bagus juga. Iya, mungkin itu Mbak Amalia. Iya, langsung dijawab aja. Ya, enggak, silakan.
Terima kasih, alhamdulillah Mas Endri. Keren banget loh. E sama dengan P dan R ya. Nah, ini kita berarti bisa bikin menulis jurnal bersama nih. Yuk kita masukkan variabel ini. Iya, benar Mas Endri. Kalau saya lihat dari banyak, maksudnya karena saya sebagai konsultan juga banyak melihat bagaimana perusahaan itu membuat marketing plan misalnya. Jarang yang membuat plan A, plan B, plan C tadi. Pada umumnya ya plan A ya udah A itu aja. Sebenarnya mungkin Mas menyiapkan untuk punya alternatif plan aja itu sudah merupakan satu terobosan untuk organisasi ya Mas ya. Kenapa? Kalau dia sudah ada worst scenario sudah ada di dalam rencana besar. Nah, pada saat things happen tidak sesuai dengan target, organisasi ini termasuk organisasi yang juga mungkin tadi ya. Terus Kalau tidak tercapai kan harus ada yang dikorbankan. Maksudnya harus ada yang disalahkan. Nah, jadi menyalahkan itu kan sebetulnya mencari jalan yang paling cepat aja. Siapa yang bisa disalahkan? Saya mau cari selamat sendiri. Kadang-kadang seperti itu ya Mas ya. Nah, di dalam ini karena ini udah bukan lagi individu, namun legowo kelompok gitu kali ya Mas ya. Nah, legowo kelompok kan lebih sulit ya Mas daripada legowo sendiri kita yang kontrol. Nah, saya kira secara R-nya itu Mas, itu komponen yang sudah ada di dalam worst scenario. Ya, jadi waktu worst scenario itu dibangun sejak awal karena perusahaan itu mempunyai simulasi. Ini perusahaan yang bagus ya. Saya juga bergabung dengan perusahaan ada beberapa macam waktu bekerja dulu. Nah, sekarang sedangkan menjadi konsultan saya juga melihat ada yang siap, ada yang belum. Nah, yang siap itu memang mereka dalam prediksi mereka akan juga simulasi. Kompetitor akan retaliate, kompetitor akan melawan, gitu kan? Melawan dengan cara begini. Oke, kita masih punya peluru nggak waktu saat dilawan? Kita punya serangan baliknya bisa nggak? Nah, itu sebenarnya simulasi-simulasi yang di dalam board meeting misalnya itu mereka siapkan dan itu yang tadi R-nya itu Mas itu ada di dalam worst scenario. Iya. Seperti itu sih. Tapi itu tidak semua perusahaan loh Mas. Masih sedikit. Lebih banyaknya yang cuma satu plan-nya Mas. Jadi istilahnya yang kerja di situ udah siap-siap kalau nggak tercapai. Nah nanti siapa nih yang istilahnya yang dipenggal. Seperti itu. Nggak, itu ekstrimnya. Tetapi kalau tidak pun kan disalah-salahkan itu udah biasa. Kenapa terjadi seperti ini? Kemudian, karena ininya begini, karena ininya begini gitu. Nah, namun pada saat kita lihat selalu akan ada uncontrollable factor. Jadi kalau misalnya gini, nah ini yang nggak boleh disikapinya begini. Kan selalu ada worst scenario. Jadi kita kemudian boleh kerja seenaknya. Nah, ini yang berbahaya. Karena kita itu selalu harus bagi dua. Controllable, uncontrollable. Di dalam hubungan kita dengan Allah, ada juga hal-hal yang controllable, tapi kita tidak kontrol. Karena kita mau enaknya aja kan. Contoh yang tadi suami saya kan bilang, coba kamu sholat udah tepat waktu belum? Nah, itu selalu yang diingatkan kan. Kadang kan saya lagi kerja, ntar dulu deh, ntar masih jam berapa nih, gitu kan. Itu contoh yang kecil aja bahwa controllable factor kita aja nggak dikontrol. Bagaimana mau ingin mencapai sesuatu yang lebih? Di perusahaan juga sama. Stok nggak boleh kosong di toko. Kalau stok bisa kosong di toko, itu kan controllable. Bukan karena orang mau beli atau enggak. Stok kita yang kirim. Harus ada di gudang toko. Nah, itu kadang yang terjadi tidak tercapai gara-gara controllable-nya aja minus, Mas. Nah, kalau itu boleh nyalahin orang. Kan gitu. Tapi kalau semua udah oke, and then things happen. Nah, di situ kita balik lagi ke buku. Coba kita lihat yang worst scenario. Waktu itu kita bilang targetnya turun sampai berapa ya. Itu kira-kira Mas Andri ya. Mudah-mudahan bisa
mendapatkan tambahan. Iya, betul nuwun. Ya, alhamdulillah. Ini ada dari Mbak, mau tanya langsung atau Langsung aja boleh, nggak apa-apa, lebih enak interaktif. Mbak Yulia, monggo. Yulia? Ya ini. Assalamualaikum, Iya. Amalia. Nggih. Waalaikumsalam. Oh, ya wis monggo Yulia dulu. Ya. Ya tadi kan kelihatan enggak? Kelihatan. Nggih. Ya kita Jelas memang sekali. di kehidupan pasti tadi kalau akan menemui hal-hal yang menurut kita dan rencana Allah yang terbaik itu kan karena tidak tahu ya. Jadi kita kadang-kadang harus tadi bersabar atau nantinya akan suatu saat akan tahu akan apa yang terjadi karena itu. Nah, kalau kita kembali ke rukun iman ya, kita kan harus mengimani semua itu dengan yang dimaksud takdir yang ada qada dan qadar yang akan ada pada diri kita. Nah, apakah dalam bahasa lain rencananya yang dimaksud Mbak Amelia tadi itu adalah bagian dari takdir untuk manusia atau kita ya, bagian dari qada dan qadar yang kita harus mengimaninya ya itu tadi. Apapun dan bagaimanapun sehingga kita sabar dan tawakal itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Yul. Ya, saya kira Yulia sudah mengutarakannya dengan sangat baik. Ya, saya kira ini sama sih Yul, sama. Cuma mungkin kita menggunakan terminologi yang berbeda ya. Nah, tetapi kan ada juga yang menyampaikan kan ada beberapa hal dalam takdir itu yang udah dikunci, nggak bisa berubah. Namun ada dari takdir itu yang juga Allah itu akan melihat sejauh mana kita berusaha memohon. Makanya kan disuruh kan, almarhum ayah saya pernah bilang, mintalah sama Allah. Kok minta aja males sih? Gitu tuh ayah saya tuh almarhum mengatakan gitu. Kalau kamu mintanya aja nggak benar gitu, ya Allah nggak mau dengarkan. Gitu. Kalau kamu ingin sesuatu, mintalah dengan baik sama Allah. Nah, karena di sini sebenarnya masih ada keleluasaan, ya. Makanya tadi sebenarnya, tapi ini mohon maaf kalau saya tidak 100% bisa menjelaskan ini, mungkin teman-teman yang mungkin lebih tinggi ya ilmunya dari saya dari sisi keagamaan, maksudnya dari suratnya dan sebagainya. Tetapi yang saya pahami, yang saya tahu, ada hal-hal yang masih bisa Allah namanya modifikasi pada saat melihat kesungguhan kita dalam berdoa. Ayah saya mengatakan gitu, mintalah, tapi mintanya jangan, kalau kamu mintanya asal-asalan, ya belum tentu dikasih. Oh mintanya aja gitu, malas banget gitu. Kalau anak sekarang bilang kan malas banget. Tapi minta dengan sungguh-sungguh, dari situlah sebenarnya mungkin rencana Allah itu dalam tanda kutip kalau sudah ditakdirkan masih ada beberapa yang bisa berubah. Tetapi ada takdir-takdir yang memang udah fix. Saya kira rencana Allah dengan takdir mungkin bisa disamakan, Mbak Yulia. Cuma tadi perbedaannya mungkin dari derajat kepastiannya aja mungkin, Mbak. Gimana, Yulia? Ya, ya bisa terima karena kita mungkin kedalaman ilmu saya juga belum banyak, ini banyak ada Pak yang Ustadz bisa ini. menambahkan, nggak apa-apa, ada yang bisa menambahkan sepengetahuan saya, tapi ini tolong correct me if I'm wrong gitu ya. Itu makanya kita diminta untuk berdoa, kita diminta berusaha itu semua karena kalau tidak nanti kita selalu apa-apa, sudahlah memang takdirnya begini, jadi bukan legowo, tapi pesimis. Nah ini sebenarnya yang kita jangan sampai pesimis. Karena pada saat kita sudah mentalnya pesimis, kita kemudian berhenti meminta.
berhenti berdoa, dan kemudian kita percaya bahwa hasil apapun ini Allah yang nentuin semua. Dan itu sebetulnya kalau di organisasi, kembali di organisasi, kita akan bisa melihat quality dari orang-orang yang modelnya pesimis atau model orang-orang yang optimis. Worst scenario dikerjakan aja sambil bilang, siapa tahu bulan depan udah berubah lagi loh pasar. Jadi kita jangan berhenti di worst scenario. Nah, itu orang-orang yang optimis. Jadi saya menyikapi dari pertanyaan Mbak Yulia ini adalah untuk kita tetap biarpun ikhlas legowo, tetapi tetap menjalankan yang controllable gitu ya, di mana kita masih tetap bisa bergerak, kita masih tetap bisa meminta sama Allah, teruskanlah gitu, meminta dengan baik agar kita nanti hasilnya itu Allah yang menentukan, tetapi Allah tetap akan melihat sejauh mana kita berusaha. Sama dengan di organisasi juga. Kalau belum apa-apa, leadernya aja udah pasrah, ya Mas Henry ya. Apalagi yang bawah, tambah kemudian gulung kasur ya, semuanya udah tidur. Tapi leader yang baik, dalam kondisi worst scenario saja, optimis. Itu. Thank you. Oke. Setuju. Silakan Mbak Levina atau Mas Sugeng dulu. Silahkan, monggo yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Sehat Mana semua wajahnya? teman-teman. Aku Wajahnya off cam ya. Iya, nggak apa-apa. Fotonya mana, Mbak Revina nih? Fotonya mana? Kan tadi Mbak Julia menunjukkan supaya saling kenal. Iya Mas. Gini Mbak Amelia. Ya. Kadang kita sudah bikin skenario A, B, C yang baik. Kemudian kalau misalnya tidak tercapai, nanti ada skenario yang buruk A, B, C, gitu ya. Best sama worst gitu. Kemudian kita juga berdoa pada Allah. Kemudian kita juga berusaha. Tapi kemudian ada hati kecil ini, hati nurani itu ngomong gitu. Iso berhasil iso. Nah, kadang hati kecil ini bicara dulu ya, kayak nuntun kita gitu ya, kayak gitu, ini bisa. Pertanyaan saya, apakah ini juga semacam petunjuk ya dari Allah bahwa oh bisa. Tapi kadang juga di lain kesempatan ada gak iso iki, nggak bisa begini, jadi harus bikin plan yang seperti ini. Jadi kadang di hati kecil kita, hati nurani kita menuntun gitu Mbak Amalia. Jadi yang seperti yang Mbak Amalia paparkan itu best skenario dan worst skenario itu bagus, benar. Tapi ada juga yang ada penuntun dari hati nurani yang dalam. Jadi menuntun kita untuk menjalani ini, ataupun menuntun kita untuk tidak menjalani yang itu dan benar adanya, biasanya tercapai. Ini mungkin juga sedikit pengalaman saya seperti itu. Matur nuwun Mbak Amalia, apakah bisa masuk dalam tuntunan hati nurani ini untuk skenario yang ditetapkan? Matur nuwun, sehat selalu Mbak Amalia, teman-teman semua. Terima kasih. Iya, saya kira sih saya tidak mengatakan yang sebaliknya ya, sama sih saya kira sependapat Mbak Revina. Karena kadang pada saat kita membuat rencana itu memang ada yang kita sendiri belum begitu yakin juga. Dan ini kalau kembali ke organisasi ya Mas Henry, kan kita bicara organisasi. Leader yang menyampaikan proposal nggak meyakinkan aja udah kelihatan. Biasanya nggak yakin tuh, hati nuraninya nggak yakin bahwa itu akan kecapai. Itu akan kelihatan. Tetapi di mana seorang leader yang dia sendiri menyampaikannya saja, itu yang kayak tadi Mbak Revina bilang kan, iso gitu. Nah, itu kan kembali lagi kepada para motivator ya sebenarnya. Saya bukan motivator, tapi saya mendengarkan para motivator itu bilang, kalau kita udah bilang bisa, itu bisa.
Gitu. Masalahnya kita aja nggak ngomong bisa, bagaimana kemudian akan terjadi gitu. Jadi memang bisa itu perlu untuk booster tadi itu, Mbak Revina. Nah, tapi pada saat kita sendiri pada saat kita bikin rencana dan tadi ada hati nurani ya yang mengatakan ini nggak bisa. Sebenarnya kita pun dalam melaksanakannya kita sendiri, kalau menurut pendapat saya itu aja mungkin plannya yang sudah kita catat sebagai ini bukan rencana yang kita akan capai. Jadi sebenarnya apakah doa kita mungkin tidak sebagus atau setinggi saat minta sesuatu yang hitungan kita pasti bisa, itu bisa juga. Tetapi kita juga meyakini sejak awal bahwa beberapa plan lain bahkan mungkin itu yang lebih baik. Nah, saya sih menempatkan ini kepada seberapa yakin kita, kemudian kita nantinya pada saat keyakinan kita, hati nurani kita tadi itu kan sebenarnya, hati nurani itu kita bilang bisa sedemikian kuat, kemudian tidak terjadi. Nah, di situ sebetulnya tantangan yang paling berat, Mbak Revina. Tapi kalau ternyata kita bilang pasti bisa dan terjadi, nah itu no issue ya. Tapi yang jadi isu adalah kemudian kita kecewa sekali karena hati nurani kita sudah bilang ini pasti tercapai. Nah, jadi hari ini sih memang kita lebih masuk ke topik yang bagaimana kalau kita udah yakin banget di depan mata nih, gitu, di depan mata, kemudian ternyata tidak terjadi. Nah, dari sini tadi ya Mbak Yulia bilang kan, bagaimana keimanan kita meyakini bahwa Allah telah memilihkan yang terbaik buat kita dan sebagainya. Cuma managing kekecewaan itu kan jadinya lebih berat pada saat kita fokus kepada yang kita yakini tadi, Mbak. Jadi cuma ditambah space aja sih mungkin. Oke, makasih Mbak Revina. Terima kasih Mbak Amalia. Ya, benar. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Menarik sekali ini Bu Amalia. Sejak dulu saya selalu tertarik dengan topik yang disampaikan ini Bu Amalia. Terutama masalah branding. Kemudian ini kita kan terus bicara masalah takdir ya. Saya banyak belajar dari masyarakat Jogja tentang membranded sesuatu. Terutama kita yang di branding. Saya kenal beberapa teman di branding sama temannya bahwa si A hebat, si A bagus. Setelah saya telusuri, ternyata itu hanya branded omong kosong saja. Artificial. Ya, artificial saja untuk melambungkan seseorang. Nun sewu biasanya, maaf ya, ini dari Muslim semua, dari kalangan non Muslim. Mas Andri mungkin sudah tahu persis bagaimana masyarakat Jogja membranded temannya seakan-akan moncer, seakan-akan pinter. Ternyata setelah ditelusuri tidak ada apa-apanya. Nah, dalam hal ini saya kan bukan termasuk anak yang pinter di SMA 3, kelas biasa saja. Saya kepingin, ini dari pengalaman pribadi dan saya ceritakan ya. Saya dulu kepingin masuk IPB. Ternyata dari 10 orang, saya termasuk yang tidak diterima, yang 9 diterima. Termasuk ini Mas Levi yang ada di sini. Ini. Ada almarhum Andi Anwar, almarhum Saifullah, terus ada Mas Sigit, ada Mas Budi, suaminya Mbak Erlina Buwida. Itu teman-teman saya. Kemudian Kaldun, malah dia kepingin ITB, malah diterima di IPB. Saya yang kepingin IPB tidak diterima, padahal nilai rapot saya tidak sejelek dari mereka-mereka yang diterima. Saya kan berontak. Saya bawa fotokopian rapot saya temui Pak Andi Hakim. Saya datang, Mbak, ke Baranang siang. Pak Andi Hakim Nasution. Saya ketemu rektornya waktu itu. Wah, hebat. Saya malah
Saya bawa fotokopian rapot saya. Saya nggak Kemudian- kepingin malah diterima. Sampai di rektorat di Baranang Siang, Pak Andi Hakim langsung, waduh Dek, saya mau rapat Dek, ketemu Pak Anwar Nur saja. Jadi saya kepingin ketemu Pak Andi Hakim, ada masalah apa gitu. Saya kok tidak diterima, saya berontak. Akhirnya ketemu Pak Anwar Nur, Direktur Kemahasiswaan. Kalau tidak salah Wakil Rektor 1 atau berapa, saya tidak tahu. Pak Anwar Nur, maaf, saya salah satu kandidat yang ingin masuk IPB. Ini ada 10 teman saya yang 9 diterima. Nilai rapot saya ini. Nah, nilai rapot teman-teman saya ini. Saya mungkin masuk nomor 6 atau 7 gitulah. Tidak yang paling buncit. Kenapa 3 di bawah saya ini bisa diterima? Saya kok tidak diterima? Waduh, Dek. Panitia penerimaan PP2. Dulu kan PP2 ya. Proyek perintis 2 yang tanpa tes. Waduh, Dek. Sudah ditutup, Dek. Panitia PP2 termasuk saya. Jadi kalau saya untuk membuka file lagi tidak mungkin. Terus apa Pak selain nilai rapot ini yang mempengaruhi? Ada sih rekomendasi kepala sekolah katanya. Waduh, itu di luar kemampuan saya. Ada rekomendasi kepala sekolah katanya. Wah, ya sudah Pak, itu di luar kemampuan saya. Ya sudah, diterima saja nasibnya. Terus gimana Pak upaya saya gimana Pak? Saya kepingin diterima di IPB Pak, karena saya di desa ya biasa tiap hari itu tani. Wah, tunggu saja hasil PP1. Koreksi PP1 saya itu, maaf ya, rata-rata di bawah 60. Saya 59 atau 58 itu dari 4 mata pelajaran. Waduh, kelihatannya tidak diterima saya PP1. Loh kok tahu, Dek? Lah ini nilai saya tidak ada 60 ya Pak rata-rata. Ya sudah, Dek, usaha saja. Mungkin tidak cocok atau bukan jalannya. Saya kembali, tapi saya temui teman yang diterima di IPB waktu itu Edi Budiono. Saya bawakan, dia masih ingat saya bawakan kue mari itu, kongguan itu. Saya tidur di kosannya. Aku kok nolong soge untuk sekolah. Delok kanca-kancaku pada sekolah. Saya pulang langsung ke Tumpang. Pulang ke Tumpang, saya ketemu adik saya, aku gundulan. Jadi dicukur gundul. Setelah itu, Mas Sugeng orang Tumpang. Saya orang Sukapura, Luring, di Jogja itu. Saya minta dicukur gundul sama adik. Aku cukuran gundul, dicukur gundul. Baru setelah itu saya arrange lagi. Saya analisa, saya baca buku-bukunya yang itu orang manajemen itu analisa strengthen, weakness, opportunity, dan threat itu. Saya baca terus, kemudian saya mendapatkan buku D.J. Schwab, The Thinking Big, bukunya D.J. Schwab itu. Saya analisa diri saya catat setiap hari. Dan nun sewu, saya kembalikan kepada yang membuat hidup saya. Jadi saya tidak keluar. Saya waktu itu tidak keluar rumah, Mas Abror. Saya pokoknya keluar rumah, kalau ke bimbingan tes, saya bimbingan tes sama Eko sama Ferry. Bertiga itu saya, satu kelas itu. Pokoknya saya tidak boleh di bawahnya mereka nilai saya. Ya bersyukurlah ternyata bisa setelah kita serius itu. Tapi saya kontrol dengan puasa Senin Kamis dan sholat sunat. Tiap hari saya catati ternyata itu kita punya firasat bahwa akhirnya saya beranikan diri, saya ngambil FK UNER. Itu kenapa? Saya patokan saya harus bisa menyamai Mbak Ria Silvia. Saya bilang gitu. Dalam hati, mosok gak iso seperti kayak ketua OSIS rek. Tak catati tiap hari. Alhamdulillah ya nilai saya pada saat perintis itu di atas 8, kecuali matematika saya 79. Kalau saya tidak diterima ya sudah saya kembalikan kepada Gusti Allah. Saya harus cari, saya mungkin mau ke Malaysia saja. Nah itulah Pak. Jadi sulitnya menerima ketentuan, sebetulnya ketentuan Allah ya. Tapi kita kan namanya orang berontak tuh. Nah berontak saya rem. Sampai sekarang, maaf ya, sampai sekarang kita kan mesti kepingin gaya hotel, kepingin gaya kos-kosan, kepingin gaya rumah sakit. Nah, sama istri saya dikritik, wah kowe bar ngombe kopi, katarsismu metu. Kowe bar ngombe kopi, katarsismu metu, keinginane kakean kowe iki. Sik
Nah, baru saya berdoa lagi, bener tak iki keinginanku atau hanya saya katarsis saja. Ternyata memang dalam kehidupan manusia itu ada dua hal yang ekstrim antara depresi dan katarsis. Inilah yang sulit. Nah, menurut saya sama istri diskusi, orang yang mendapat petunjuk saja yang akan bisa melalui kehidupan ini dengan ikhlas dan merasa bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu dilalui dengan suatu suka duka yang tidak mudah. Ada yang mereka menyerah, akhirnya loser. Ada yang mereka biasa-biasa saja, wis lah ini wae pancene aku sudah mampu. Ada yang betul-betul berontak, saya harus bisa, saya harus bisa. Tetapi pada kenyataannya ya itulah, kita ternyata sudah ada takdir dan kodonya. Hanya sulitnya takdir baru kita bisa menilai setelah kejadian. Saya kira itu pengalaman. Terima kasih Mbak Amalia, mohon dikomentari. Monggo Mbak Amalia, ini pengalaman menarik banget ini. Ya. Alhamdulillah bisa saling sharing di sini. Iya sih. Saya baru tahu loh kalau Mas Sugeng sempat ke Bogor, kok nggak mampir kos-kosan saya ya waktu itu. Izin Mbak. Gitu. Termasuk temannya Edi Budiono. Saya bareng Amelia nih Mbak. Iya. Yulia tahu nggak? Tahu nggak kalau Sugeng ke Bogor? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya? Nggak Aku tahu. ke kos-kosannya di Budiono, di Budiono, terus tidur di situ. Saya ngelihat pagi, aduh berangkat rek. Terus kesulitan kan tiap minggu, Sabtu atau apa ujian. Ujian ya. Di Budiono. Ceritanya Mas Sugeng ini kebalikan saya. Kalau saya nggak kepingin masuk IPB, tapi kepingin masuk kedokteran. Ya. Tapi begitu mau tes, ayah saya sama keluarga saya itu sakit semua masuk jurang. Jadi saya jadi nggak bisa tes perintis satunya yang kedokteran. Akhirnya yang diambil itu yang dipanggil Pak sama sekolah itu. Nah itu kan ternyata itu, ya? Di kemudian hari baru tahu tadi itu takdirnya. Ya itu cerita-cerita kita. Iya betul-betul. Iya sih saya kira ini ya Mas Sugeng ya menambahkan dengan pengalaman yang ya kalau sekarang kita bisa bilang pengalaman menarik, tapi waktu ngejalaninnya kan nggak enak ya Mas ya pastinya ya. Tapi kita bisa flashback dan disitulah mungkin masih percaya bahwa rencana Allah itu lebih indah tadi kan, lebih bagus. Ya, Dokter Sugeng kan sekarang spesialis lagi. Wow, kan coba kalau nggak jadi petani macul-macul. Bener, nandur kacang, nggak payu kacangnya. Aku yang macul-macul malian kewale. Lagi. Tapi happy nggak? Maksudnya Yulia happy nggak pada akhirnya walaupun nggak masuk kedokteran, masuk IPB. Tapi at the end gimana? Yulia sendiri merasa ini mungkin Allah sudah tahu bahwa saya lebih baik di sini gitu nggak? Kira-kira? Ya setelah melihat ini pengalaman saudara saya jadi dokter tuh rasanya kok lebih sekarang enak jadi dosen aja. Tantangannya tidak sebesar yang dialami Pak Sugeng ini. Iya. Ya, makasih loh Pak Sugeng. Aku sih nggak punya komentar sih, cuma merasakan bahwa iya ya kita masing-masing punya cerita-cerita yang menarik ya. Tetapi dengan begitu kita juga jadi lebih yakin aja. Maksudnya kita masih punya perjalanan ya, insya Allah kita masih panjang ya kehidupan kita. Jadi dengan itu kita yakin tadi kan, Yulia tadi juga bilang kan, iman yakin kalau kita nggak usah kemudian berhenti, maksudnya gini, berhenti meminta, gitu kan? Karena nanti minta-minta juga belum tentu dikasih juga, ya kan? Ya udah gimana nanti aja, enggak. Jadi kita tetap hubungan kita hablum minallahnya juga kita tetap pertahankan, bahkan kalau perlu ditambah supaya kan ini kalau ayah saya bilang kalau kamu mintanya sungguh-sungguh kan seperti orang juga, kalau orang diminta tapi sungguh-sungguh kan dia pasti akan tergerak hatinya. Nah itu menggerakkan hati Allah itu dengan tetap kita dengan cara meminta dan berdoa dan berusaha pastinya. Oke, saya kira itu sih komentar aku, Mas Sugeng ya. Kalau aku sih senang dengar cerita kayak gitu.
ya, karena itu real story gitu ya, Mas. Kamu kendel banget, nek menurut aku sih kendel banget ketemu Pak Andi Hakim. Kita yang jadi muridnya aja gak berani ketemu Pak Andi. Ya, Yul. Del nekat. Iya, kendel and nekat. Tahu enggak, saya disangui berapa sama ibu saya? Nggak tahu, berapa? 5 kintal beras, 5 kintal gabah. Saya masih ingat ibu punya 1 ton panenan, saya dijualkan 5 kintal gabah. Saya punya Pak Ade di Jalan Duren Terusan Tanjung Priok, Jakarta. Dia yang ngantarkan. Naik taksi dari Tanjung Priok ke Bogor. Pulang balik. Habis uang saya itu 5 kintal. Tapi saya tidak pakai itu nyogok-nyogok. Saya pakai perjalanan dan segalanya itu. Iya. Keren. Thank you ya, makasih Mas Sugeng. Ya, itu sekedar pengalaman. Makanya banyak hal sebetulnya dalam hidup ini, terutama dalam hidup saya, beberapa hal, nah, kan saya juga dibebani untuk mengajar juga, tetapi juga harus pelayanan. Nah, saya, yaitu analisa SWOT itu, strengthen saya, weakness saya apa, kapan opportunity saya harus masuk, kapan saya harus men-treat, mengobati diri saya sendiri, harus betul-betul itu dipahami oleh masing-masing individu, terutama saya sendiri. Saya pelajari. Suatu saat saya dipaksa, Geng, kamu masuk dokter. Udahlah, kamu riset masuk dokter. Nggak ada gunanya kamu kalau nggak masuk dokter. Tetapi saya ada kelemahan di analisis dan sintesis. Karena saya kebetulan beristri yang suka riset, suka menganalisis. Saya jauh sekali dengan istri saya. Tetapi kelebihan saya adalah pada psikomotor, terutama di jari tangan. Nah, itulah yang akhirnya saya kembangkan. Mudah-mudahan bisa saya amalkan. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih Mas Sugeng. Alhamdulillah. Luar biasa ini ya. Sharing pengalaman masa lalu yang sekarang bisa cerita dengan mudah, betul. Jadi kalau waktu menjalaninya pastilah penuh ketegangan dan kekecewaan dan campur baur di perasaannya. Bagaimana perjalanan naik taksi dari Tanjung Priok ke Bogor, pasti di dalam benaknya luar biasa bergejolak gitu. Antara harapan dan istilahnya rojak dan ketakutan ya, harapan dan ketakutan. Itu luar biasa. Mungkin ada yang lagi yang mau sharing atau mau bertanya, karena memang masalah kita itu kan semua adalah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kita menyesuaikan gimana kita tadi itu menjalaninya dengan ridho. Mestinya kalau sekarang gejolaknya tidak seperti waktu masih remaja dan masih muda, walaupun tetap ya secara kadarnya aja yang berbeda. Silakan, ada lagi mungkin siapa? Campur mungkin Mas Amar. Luki. Dokter Luki. Dokter Luki. Baru pulang jalan-jalan terus nih. Enggak. Iya itu luar biasa Amelia. Seluruh presentasinya itu bagus sekali. Rencana Allah untuk kita, dan memang masing-masing sudah punya jalannya sendiri menurut saya. Nah, cuma memang faktor tadi, kekuatan faktor doa, ikhtiar itu yang sangat kuat ya. Mungkin kita pengalaman pribadi bagaimana kekuatan doa dan optimis apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta itu selaras dengan niatan kita. Jadi pengalaman semua sudah kita rasakan. Dan misalnya di luar itu pengalaman saya, misalnya di luar pendidikan ada keinginan saya pingin sejak SMA itu saya pingin ke Mekah gitu ya. Dan itu saya doakan terus dan alhamdulillah itu terwujud gitu, tiap tahun pergi gitu ya. Jadi walaupun jadi tenaga kesehatan gitu ya.
itu luar biasa itu kekuatan doa itu. Iya, artinya dimudahkan lah. Karena memang kepingin dulu dari SMA lalu mahasiswa setiap sholat saya doa gitu ya. Ternyata ya dikabulkan. Artinya kekuatan doa itu sangat luar biasa. Memang ada beberapa misalnya miss perencanaannya ya memang tadi kontrolnya tadi yang kurang, bukan dari Allahnya ya, dari kita sendiri. Dan pengalaman teman-teman yang lain yang sebenarnya banyak di luar apa namanya kalkulasi atau perencanaan kita yang katakanlah yang biasa saja, tapi dia dapatnya lebih banyak gitu, Lia ya. Dia usahanya biasa aja, tapi ya suksesnya luar biasa karena sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Atau kayaknya ini nggak mungkin seperti ini ya, tapi dia dapat ya kesuksesan itu ya, itu memang di luar. Tapi jangan buat kita cemburu, memang jalan seperti itu ya. Atau yang kedua, saat-saat terpuruk, satu titik dia balik ya, berbalik. Itu banyak cerita ya, banyak cerita yang membuat kita ternyata ya penuh misteri juga ya hidup. Saya pikir itu kita nikmati dan tentu silaturahmi juga ya, silaturahmi itu juga memberikan implikasi yang bisa merubah nasib ya. Kata orang sekarang jejaring kan, jejaring. Itu yang saya sharekan Lia yang selalu menginspirasi juga ini sejak SMA. Saya katakan kalau rankingnya itu kan saya di tengah di bawah lah ya. Saya melihat salah satunya kan Lia, wah rajin sekali, pinter sekali Lia. Ya, itu saya membuat masa nggak iso ya kan. Tapi dengan Dr. Sugeng tadi kan waktu masuk tes itu saya yakin setelah mengerjakan soal saya yakin bisa ini. Karena itu lingkungannya bagus. Jadi menginspirasi. Terima kasih. Iya, itu tambahan ya, jadi nggak perlu dikomentarin ya. Oke. Ya. Terima kasih, Loki. Ya. Gimana Mas Amor? Ya, pengalaman pasti banyak ya dari kita masing-masing, pastinya. Dan doa orang tua itu saya rasa juga sesuatu yang barangkali sadar atau tidak sadar itu menjadi bagian dari hidup kita. Kalau pengalaman saya sendiri sharing sedikit juga bahwa pernah terlontar dari ibu itu ingin anak-anaknya itu kembali ke desa, katanya hidup di desa gitu. Jadi rasanya saya sudah di Jakarta, udah lama, udah ke Bandung juga enak sebenarnya di Bandung itu, di lingkungan yang enak, tapi nggak tahu kepikiran pengen pulang ke desa terus juga itu. Barangkali juga itu masih terbawa juga oleh doa orang tua. Karena jadi memang kekuatan doa itu luar biasa karena di ayatnya juga utmuni astajib lakum, itu perintah untuk kita selalu berdoa untuk anak cucu kita, berdoa untuk diri kita sendiri maupun keluarga maupun untuk orang lain. Dan juga mungkin saya rasa banyak sekali yang menyangkut pengalaman masing-masing ya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Amalia. Dan mungkin juga kalau kita mengutip di Al-Quran, mungkin salah satu fenomena yang diabadikan adalah kan uswatun hasanah ya. Kalau kita membuat model kalau model seorang mukmin beriman orang mukmin wanita itu istrinya Fir'aun. Itu cita-citanya atau doanya adalah memiliki rumah di surga
Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai teladan bagi orang-orang mukmin bagaimana menghadapi lingkungan dan situasi yang sangat menekan atau tidak kondusif atau tidak bahkan zalim, tapi dia masih bisa bertahan dan istiqomah untuk husnul khotimah sampai mendapatkan rumah di surga. Itu salah satu yang ekstrim yang digambarkan di Al-Quran, bagaimana mengatasi bertahan dengan situasi lingkungan keduniaan yang demikian dahsyat tapi masih bisa selamat. Banyak teladan-teladan di Al-Quran yang bisa kita ambil dan bisa kita belajar, diambil hikmahnya. Mungkin gimana Mas Hendri, masih sampai jam berapa? Cukup nggih, sampai jam 7 nggih. Jam 7. Nggih. 5. Kurang 5 menit lagi, barangkali masih ada yang ingin sharing lagi atau bertanya. Nah, Malia silakan. Rodian. Pak Rodian lagi on the way. On the way. Biasanya juga mungkin saya boleh tambahkan, ini sharing pengalaman yang agak baru ya. Ini sih masih tentang keinginan-keinginan ya. Ini misalnya contohnya kalau dosen itu kan diharuskan untuk masuk ke jurnal Scopus gitu kan ya. Mungkin yang dosen-dosen ini semua udah tahu. Nah, karena kalau Scopus itu ada rankingnya. Jadi ranking 1 ya Q1, Q2, Q3, Q4. Untuk mencapai yang paling tinggi itu lama sekali. Nah, karena itu saya merasa ya udah Q2 aja deh, kita coba usahakan gitu. Udah memasukkan ke Q2 itu dengan doa, dengan udah usaha, itu dikembalikan untuk review itu sampai 3 kali. Terus saya berpikir gini, kenapa jadi sulit sekali gitu ya? Istilahnya itu mulai yang istilahnya kita sudah berusaha dan sudah berdoa juga, tetap belum tembus istilahnya Q2 itu. Nah, tetapi setelah yang review terakhir, saya khusus minta doa sama orang tua saya. Waktu itu ayah saya masih ada ya. Saya minta doa sama orang tua saya, doa sama ibu saya, supaya ini istilahnya ditambah gitu, karena mungkin doa sendiri nggak cukup gitu. Nah, alhamdulillah setelah didoakan itu, kira-kira sebulan kemudian itu review terakhir diterima, alhamdulillah. Nah, setelah diterima itu, ini yang saya mau ceritakan. Kemudian saya cek ranking dari jurnal itu, begitu saya mau masukkan, kan ada angkanya harus dimasukkan kan, angkanya tuh nomor berapa gitu ya. Q1 tuh ada nomornya, Q2 ada nomornya. Terus waktu saya mau masukkan, loh, kok ini jurnal kok jadi Q1? Saya cek dengan editornya, kebetulan saya ada yang kenal, saya tanya, Mbak, baru 1 bulan ini jurnalnya naik ranking. Jadi yang saya masukkan ngotot-ngotot Q2 itu, waktu diterima itu Q1. Kalau saya diterima sebulan sebelum itu, masih Q2. Itu saya sampai nangis, sampai nggak bisa berpikir saya, karena Allah begitu baik gitu loh. Allah begitu baik, kamu nggak minta saya kasih. Kamu mintanya Q2 kan? Kok kamu mintanya Q2? Saya pengen kamu Q1. Kamu udah usaha capek. Tapi saya nggak tahu, ternyata Allah itu kasih saya halangan. Gitu kan, itu kan saya dibalikin lagi, review lagi. Ini kok dihalang-halangi gitu. Rasa saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa ya. Padahal begitu diterima, itu Allah cuma mengextend supaya diterimanya kalau jurnalnya sudah Q1. Jadi sekarang nilainya jurnal itu menjadi lebih tinggi. Dan saya cuma mau sampaikan aja sama teman-teman. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah itu malah mendabelkan yang kita minta. Itu pengalaman saya yang terakhir kemarin. Sampai benar-benar saya sekarang itu merasa bahwa percaya aja deh kalau Allah tuh tahu yang lebih baik. Saat kita dikasih halangan, itu dia, sabar dan nikmati. Itu mungkin sih pengalaman saya yang terakhir kemarin, buat tambahan sharing. Alhamdulillah saya punya jurnal nih sekarang Q1, satu-satunya loh.
cuma satu. Alhamdulillah. Jadi saya ingat keluhnya Ustadz Doa, Ustadz Doni yang sering teman-teman juga sampaikan. Berdoa aja lah, usaha aja, tapi hasilnya nanti terserah Allah aja gitu. Itu yang saya ingat dari Ustadz Doni itu gurunya itu Mbak Amalia. Iya, betul. Kita berbaik sangka bahkan dikasih beyond yang kita minta loh Mas. Itu yang saya benar-benar ngalamin banget. Intinya yakin ya. Luar biasa. Yakin dan syukur gitu. Iya. Ya, Mas Gimana Amor? masih ada? Ya, saya kira cukup ya Mas Amor. Cukup ya. Mbak Amelia juga mau ngajar itu. Iya, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih bisa istilahnya ya sharing-sharing, silaturahmi. Mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.